bersama kami Melanie Podcast. Saya Melati. Saya Bersila. Dan aku Ninja. Di sini kami akan ngebahas mengenai bagaimana sih pemahaman politik di kalangan remaja untuk masa sekarang ini. Kepo sama pembahasannya, tonton sampai akhir ya. Bye-bye. Di podcast kali ini kami akan membahas bagaimana pemahaman politik di kalangan remaja untuk masa sekarang ini. Mungkin menurut Sila atau bisa disebut Lala, gimana tanggapannya? Mungkin berbicara mengenai politik saat ini, khususnya bagi saya sebagai remaja gitu ya, agak kurang mungkin masih labil lah untuk berbicara masalah politik. Mungkin yang paling terasa sih politik yang menurut saya sering dibahas mengenai aturannya, kan politik itu ada juga yang berarti aturannya. Mungkin menurut Melati gimana? Kalau di kalangan remaja sih menurut aku ya, politik tuh gak terlalu familiar gitu. Karena mereka tuh hanya cukup tahu dan hanya tahu bagaimana politik itu, dan mereka juga gak terlalu tertarik. Mungkin ada yang tertarik karena lingkungan, ada karena juga emang udah turunannya gitu, keluarganya gitu turun ke dunia politik. Jadi menurut aku ya, remaja untuk masa saat ini tentang politik tuh gak terlalu penting gitu menurut mereka. Iya sih memang penting, cuman ya aku kan masih remaja gitu. Mungkin pemikirannya juga masih belum sampai ke sana gitu. Kayak masih masa-masa juga. ya udah sih nanti aja gitu. Yes. Sekarang dulu nih. Iya, sekolah dulu. Yang selanjutnya, remaja itu biasanya kalau masalah politik mereka tuh gak terlalu dibawa serius, tapi mereka tuh pengen tahu gitu, kepo. Iya, kepo jadi kayak nanti mah bisa gini tahu bakal tahu politik itu Bagian gimana. remaja gitu ya. Remaja juga masih kayak terbawa arus gitu ya, apalagi yang nyoblos pertama kali. Ya, itu Gen Z. Pertama Gen Z guys. Gen Z begitu. Buat kaum Gen Z mah yang pertama kali nyoblos gitu ya, Pasti bingung pas Gimana gitu kan, kayak suara gimana, harus pilih yang mana. Jadi mereka masih tahap tahap apa gitu. masih belum ngerti banget gitu. Jadi masih kayak gimana ngikut orang tua. Jadi belum benar-benar paham gitu. ya belum benar-benar tahu gitu kan. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan kalian mengenai peraturan yang saat ini bagi kita khususnya di kalangan remaja atau pelajar, contohnya peraturan sekolah. Gimana menurut kalian? Bisa dari Kak dulu. Kalau dari Mati berarti. pandangan ya. Kalau pandangan itu, kalau kata guru Melati ya, itu tuh peraturan tuh gimana kepribadian kita. Kalau kepribadian kita mau berubah lebih baik tuh pasti akan nyaman ke kitanya maksud. Karena kan peraturan tuh untuk menertibkan. Pasti yang baik pun pasti bakal baik. Kalau yang nggak akan baik pasti akan menolak, kayak gak nyaman sama peraturan ini. Kayak peraturan sekolah ini tuh ngebiasain gitu kan. iya baik, tapi dianya yang nggak mau lebih baik, ya udah gitu. Negatif kesananya. Nggak nerima kan ya? Masih. Gak nerima gitu. Menurut Lala. Kalau menurut Lala mengenai peraturannya, apalagi yang sekarang ini baru-baru heboh mungkin ya, mengenai yang Menteri Pendidikan ingin mengganti seragam. Iya, Bukan mengganti tapi menambahkan gitu ya. Menurut aku mah khususnya bagi kita ya di sekolah SMK yang berbasis Islam gitu, khususnya di sekolah yang kita tekuni saat ini, mungkin agak keberatan mungkinnya, kayak melihat desainnya aja gitu masih kayak enggak sih, nggak sesuai gitu. Enggak, pokoknya nggak cocok gitu lah ya. masa gitu
baju sekolah tapi kayak gini gitu Kayak kalau bisa dibilang kayak robot gitu kan. kalau bisa dibilang mah Kayak bukan pelajar gitu. Iya, kayak main-main gitu gak sih? bener juga tadi menurut kepribadian masing-masing memang peraturan itu dibuat supaya hidup kita tertata rapi dan teratur jadi gimana cara kita nerimanya Iya, gimana kitanya. Apa-apa tuh dari diri kita sendiri gitu guys. Oke, selanjutnya buat ini ya peraturan sekolah buat teman-teman. Peraturan sekolah tuh gak ada yang salah. Cuman dari diri kitanya aja gitu. Kalau kita udah nerima Iya. pasti enak gitu kan. Iya. Pasti gimana ya? Dan nerima peraturan itu guys. Ya, karena kan mungkin dari awal juga kita tahu, misalnya kita bersekolah di sini, kita tahu konsekuensinya begini. Kenapa pas kita ngejalanin kitanya gak nerima gitu? Padahal kita dari awal juga udah nyepakatin bahwa kita sekolah di sini tuh Seperti apa? udah tahu konsekuensinya gimana. Tapi kadang kita nggak nerima gitu. Iya. Ya. Padahal di awal udah ngomong ya bakal Iya, gini, saya gini, setuju, gini, saya gini. setuju. Tapi kalau akhirnya Mm-mm. ini bakal mungkin di pertanyaan selanjutnya, apakah kita sebagai remaja milenial perlu untuk memahami politik itu? Gimana menurut kalian kayak menurut Lala dulu deh atau enggak Oke, boleh? menurut Lala, Boleh. apakah remaja milenial itu perlu untuk memahami politik? Menurut Lala pribadi sih, kayaknya perlu gitu ya, karena enggak juga politik itu kan kebanyakan buat negara gitu Iya, ya. peraturan negara gitu. Kita harus paham, kita harus bisa melihat memilih mana yang terbaik gitu kan, itu buat hidup kita ke depannya, yang membawa kita ke depannya. Jadi kita sebagai remaja milenial juga kan apalagi sekarang gadget itu banyak sekali. Iya, banyak banget. Banget banget. Harus memahami karena itu yang akan membawa kita ke depannya gitu, mau gimana. Benar-benar. Mungkin menurut Melati sebagai gimana? Kalau menurut aku pasti perlu lah. Kita remaja, kita di negara politik, kita itu berdampingan dengan politik. Jadi sebagaimanapun kita gak kena politik, kayak misalnya kena politik itu kayak dikit, kayak oh presiden kita tuh ini, wakilnya ini, terus ada acara event-event kayak gini negara tuh ya penting karena kita juga bakal punya keturunan, kita bakal ke jenjang yang lebih tinggi daripada sekolah, kita bakal sosialisasi, terus kita bakal berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menempatkan diri kita ke ya yang lainnya, ke situasi lainnya. Walaupun nggak tentang politik juga sih, tapi kan kalau kitanya paham, kita juga kan nggak terlalu kudet gitu ya. Benar. Sebagai kita Gen Z itu, Meskipun kita mungkin gak akan merasakan, setidaknya anak cucu kita atau keturunan kita juga bisa merasakan dampak yang kita lakukan di saat kita muda. iya betul. Benar sekali. Oke. Oke, selanjutnya Oke, ke pertanyaan yang terakhir, hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai generasi milenial seperti sekarang agar dapat berpartisipasi dalam kemajuan bangsa? Gimana nih menurut kalian? berpartisipasi di milenial, ini remaja milenial ya. Menurut aku mulai dari hal yang terkecil, kayak misalnya itu perbanyak literasi, karena ada survei membuktikan bahwa Indonesia itu tingkat literasinya sangat rendah. Ya. Gitu sih. Nah, Kalau yang dari kedua bisa menggunakan internet dan media sosial secara bijak, karena kita sebagai generasi Gen Z ya, generasi milenial yang betul. tidak bisa jauh dari internet dan media sosial. Ya. Dan di dalam internet dan media sosial itu
banyak apa ya, banyak kekurangan dan kelebihannya mungkin yang mana Iya. pro kontranya. Terus kalau aku tuh bersikap terbuka, terkadang ya Gen Z ini, remaja milenial ini terlalu sibuk dengan handphone atau gadget atau kesibukannya masing-masing lah, sampai-sampai mereka tuh ya udah berinteraksi tuh yang dekat aja gitu, jarang-jarang dia kayak berkenalan dengan yang lainnya. Kadang kan ada suatu cerita gitu ya, ini remaja gak kenal sama tetangganya sendiri. Benar. Sampai Jadi di kita tuh kamar. sebagai remaja tuh jangan diem wae gitu. Kita tuh remaja penerus negara gitu intinya mah. Kita tuh harus bisa berpartisipasi, harus bisa bersosialisasi gitu ya guys. Jangan mentok, jangan nolep gitu ya kalau bahasa gaulnya Iya, mah. nolep. Benar. Karena kita tuh masih muda gitu. Kasihan kan kalau orang tua kita ngelihat kita diem gitu kayak kurang pengetahuan. Emang ada teknologi, cuman kan lebih fair itu lebih enak tuh kita merasakannya sendiri bukan lewat teknologi gitu. Benar. Meskipun sekarang kita sebagai generasi Gen Z gak bisa jauh mungkin ya dari teknologi itu, tapi gimana cara kita ngelolanya dengan baik, mempergunakannya dengan baik, itu akan gitu. Iya lebih baik. Apalagi kalau kita tuh punya pengalaman baru gitu ya sebagai remaja itu biasanya banyak ide-ide yang harus dikemukakan karena kita tuh harusnya berperan penting banget walaupun gak di dunia politik tuh di dunia sekitar lah, intinya lingkungan sekitar gitu, dunia kita sendiri maksudnya tuh diri sendiri. Betul. Mungkin segitu mungkin ya. Iya deh segitu aja cukup. Karena politik itu jujur kita sendiri belum Belum ya mendalami banget kayak Belum kita tuh mendalami. hanya sekedar tahu karena kita juga remaja ya guys. ya kita masih remaja, kita masih belum merasakan gimana sih Apa Politik itu. politik itu? Untuk saran-saran yang tadi di pertanyaan terakhir dan pembahasan terakhir itu semua kita masih belajar kok sama. Ya. Kita juga masih mencoba membuat pengalaman baru gitu ya. Jadi kita juga nggak kayak nyaranin Iya. gitu kayak emang dianya gitu. Ya bukan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu baik, kita juga insya Allah akan baik. Ya, benar sekali. Oke, mungkin segitu aja pembahasan mengenai yang tadi yang cukup panjang lebar. Kami mohon maaf bila masih banyak kesalahan, banyak kekurangan karena dari Perkataan. perkataan. Tadi ya. Kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Iya. Kami juga masih akan memulai hal itu ya. Iya, di masa depan yang akan datang. Semangat buat semuanya generasi Gen Z. Politik itu penting, tapi Jangan sampai ditinggalkan juga. Ya. jangan sampai dilupakan karena itu yang akan membawa kita, negara kita maju lebih ke depannya. Oke, segitu aja dari podcast kita. Saya Melati. Saya Lala. Aku Nindya. Kami pamit undur diri dari podcast ini. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.